Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karen dengan NIM 43225020 dari kelas 1C TKI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai usaha dalam fisika, khususnya usaha mekanik, energi, dan listrik. Materi ini sangat penting karena menjadi dasar dalam banyak fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari bagaimana kita mengangkat benda, cara kerja motor listrik, hingga bagaimana pembangkit listrik menghasilkan energi. Presentasi ini akan sangat membantu kita memahami apa itu usaha, bagaimana cara menghitungnya, dan bagaimana usaha berhubungan dengan energi. Pertama, kita mulai dengan pengertian usaha. Dalam fisika, usaha adalah energi yang ditransfer ketika sebuah gaya menyebabkan perpindahan pada suatu objek. Jadi, usaha hanya terjadi jika dua syarat terpenuhi. Ada gaya yang bekerja dan ada perpindahan dari benda tersebut. Yang tidak kalah penting adalah arah gaya terhadap arah perpindahan. Jika arah gaya searah dengan perpindahan, usaha yang dilakukan akan maksimal. Tetapi jika gaya tidak lurus terhadap perpindahan, maka usaha yang dilakukan menjadi nol. Contohnya, saat kita mendorong meja ke samping, gaya normal dari lantai tetap ada tetapi tidak melakukan usaha karena tidak menyebabkan perpindahan pada arah vertikal. Untuk menghitung usaha mekanik, kita gunakan rumus B sama dengan F kali S dikali cos theta. F adalah gaya, S adalah perpindahan, dan cos theta adalah sudut antara keduanya. Misalnya, seorang menarik troli belanja dengan kemiringan tertentu. Jika sudutnya kecil, komponen gaya yang efektif besar. Namun, jika sudutnya besar, usaha yang dilakukan menjadi lebih kecil. Contoh paling mudah adalah ketika kita mengangkat tas sekolah. Gaya ke atas dan perpindahan ke atas berada pada arah yang sama sehingga usaha bernilai maksimal. Usaha dan energi memiliki hubungan yang sangat erat. Ketika usaha dilakukan pada suatu benda, energi benda tersebut berubah. Jika kita melakukan usaha positif, seperti mendorong benda hingga bergerak lebih cepat, energi kinetik benda bertambah. Sebaliknya, jika usaha bernilai negatif, seperti gaya gesek yang memperlambat benda, maka energi kinetik berkurang. Usaha juga berhubungan dengan energi potensial. Ketika kita mengangkat benda melawan gravitasi, kita melakukan usaha sehingga energi potensial gravitasi benda meningkat. Inilah sebabnya ketika sebuah benda jatuh, energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik. Usaha dalam fisika hadir dalam banyak bentuk dan bisa saling berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Beberapa bentuk energi yang paling penting antara lain energi listrik, yaitu energi yang berasal dari aliran elektron. Energi termal yang berkaitan dengan panas dan gerakan partikel pada tingkat mikroskopis, energi kimia seperti pada baterai atau bahan bakar yang dilepaskan melalui reaksi kimia, energi nuklir yang berasal dari inti atom dan merupakan sumber energi yang sangat besar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat banyak konversi energi, misalnya pada powerbank mengisi baterai HP, energi kimia berubah menjadi energi listrik, atau pada kompor gas, energi kimia berubah menjadi energi panas. Selanjutnya kita masuk ke usaha listrik. Usaha listrik terjadi ketika medan listrik memindahkan muatan dari satu titik ke titik lainnya. Dasarnya sama seperti usaha mekanik, hanya saja gaya yang bekerja adalah gaya kolom pada muatan listrik. Usaha listrik dirumuskan dengan W sama dengan Q kali V, di mana Q adalah muatan dan V adalah benda potensial atau tegangan. Contoh penerapannya adalah pada baterai. Baterai memberikan beda potensial antara kutub positif dan negatif, sehingga elektron dapat bergerak melalui rangkaian. Pergerakan muatan inilah yang menghasilkan energi untuk menyalakan berbagai perangkat elektronik. Daya listrik menunjukkan seberapa cepat energi digunakan atau seberapa cepat usaha dilakukan. Rumus dasar daya adalah P sama dengan W bagi T. Dan dalam konteks listrik kita gunakan rumus P sama dengan V kali I. Lampu seri 100 watt menggunakan energi lebih cepat dibanding lampu 5 watt, sehingga lampu 100 watt lebih terang. Daya juga berhubungan langsung dengan konsumsi listrik. Semakin besar daya sebuah alat, semakin banyak energi yang digunakan dalam waktu tertentu, sehingga tagihan listrik menjadi lebih besar. Konsep usaha sangat dekat dengan kehidupan kita. Misalnya, dalam konstruksi bangunan, derek digunakan untuk mengangkat beban berat.
Derek ini dirancang berdasarkan perhitungan gaya perpindahan dan kemiringan agar usaha yang diperlukan lebih efisien. Pada pembangkit listrik, energi potensial air pada ketinggian diubah menjadi energi kinetik, kemudian digunakan untuk melakukan usaha pada turbin. Dari sini usaha mekanik diubah menjadi energi listrik yang kita gunakan sehari-hari. Contoh lainnya adalah motor listrik pada kendaraan listrik. Motor mengubah energi listrik menjadi usaha mekanik untuk menggerakkan roda sehingga mobil dapat berjalan. Ini menunjukkan konversi energi yang sangat efisien. Untuk meningkatkan pemahaman kita lihat contoh soal. Yang pertama yaitu sebuah balok ditarik dengan gaya 50N sejauh 10 meter. Jika gaya membentuk sudut 30 derajat terhadap arah perpindahan, berapa usaha yang dilakukan? Sebelum menghitung, kita pastikan dulu elemen pentingnya. Yang pertama yaitu F sama dengan 50N yang merupakan besar gaya. Yang kedua yaitu S sama dengan 10M yang merupakan perpindahan. Dan sudut antara gaya dan perpindahan adalah 30 derajat. Dengan rumus W sama dengan F kali S dikali cos theta. Dalam fisika, yang dihitung sebagai usaha hanyalah komponen gaya yang searah perpindahan, dan itu ditentukan oleh cos theta. Mengapa ada cos theta? Karena gaya tidak 100% mendorong ke arah perpindahan. Pada sudut 30 derajat, sebagian besar gaya masih bekerja ke arah perpindahan. Kemudian yaitu menghitung langkah demi langkah. Yang pertama itu memasukkan nilai rumus. W sama dengan 50 dikali 10 dikali cos 30 derajat. Cos 30 derajat sama dengan akar 3 per 2. W sama dengan 500 dikali akar 3 per 2 sama dengan 250 akar 3 joule. Jadi W-nya sama dengan 433 joule. Artinya, saat seseorang menarik balok, energi sebesar 433 joule dipindahkan ke balok tersebut sehingga balok bergerak sejauh 10 meter. Soal yang kedua yaitu sebuah lampu 60 watt dinyalakan selama 5 jam. Berapa energi listrik yang digunakan dalam joule dan kWh? Daya sama dengan laju penggunaan energi per detik. P sama dengan 60W, artinya lampu memakai 60 joule tiap detik dengan waktu 5 jam. Kita hitung energinya dalam dua satuan. Yang pertama yaitu joule, satuan energi fisika umum, dan yang kedua yaitu kWh atau kilowatt hour, satuan energi pada tagihan listrik. Kemudian kita konversi waktu. 1 jam sama dengan 3600 detik, 5 jam sama dengan 18.000 detik. Kemudian kita hitung energi dalam joule dengan rumus E sama dengan P kali T. E sama dengan 60 dikali 18.000, E sama dengan 1.080 joule. E sama dengan 1,08 dikali 10 pangkat 6 joule. Mengapa harus dikonversi ke kWh? Karena PLN memakai kWh sebagai satuan tagihan. Kemudian kita hitung energi dalam kWh. 60 watt sama dengan 0,06 kW dengan waktunya itu 5 jam. Jadi E sama dengan 0,06 dikali 5 sama dengan 0,3 kWh. Artinya jika lampu menyala 5 jam, ia mengonsumsi energi selama 1,8 juta joule atau 0,3 kWh dalam hitungan listrik. Jika tarif listrik 1.500 per kWh, biaya lampu sama dengan 0,3. Biaya lampunya sama dengan 0,3 dikali 1.500 sama dengan 450 rupiah. Soal yang ketiga yaitu muatan sebesar 2 kolom dipindahkan melalui beda potensial 12 volt. Berapa usaha listrik yang dilakukan? Tegangan sama dengan usaha persatuan muatan. Artinya satu kolom memerlukan usaha sebesar V joule untuk berpindah. Rumusnya W sama dengan Q dikali V. W sama dengan 2 dikali 12, jadi W sama dengan 24 joule. Beda potensial 12 volt mendorong muatan 2 kolom sehingga energi sebesar 24 joule digunakan. Contohnya saat mengisi baterai HP, saat rangkaian elektronik bekerja, dan saat elektron berpindah antara kutub baterai.
Soal yang terakhir yaitu air terjun setinggi 20 meter mengalirkan 100 kg air per detik. Berapa daya mekanik maksimum yang bisa dihasilkan dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat? Setiap kilogram air pada ketinggian 20 meter memiliki energi potensial. EP sama dengan mHg. Karena air mengalir setiap detik, maka energi potensial tiap detik sama dengan daya. Kemudian perhitungan energi per detik, M sama dengan 100 kg per sekon, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, H sama dengan 20 M. EP per detik sama dengan 100 dikali 10 dikali 20, EP sama dengan 20.000 Joule per detik. Kemudian kita konversi ke daya. Karena energi dihitung per detik, daya sama dengan 20.000 W sama dengan 20 kW. Ini berarti bahwa jika air jatuh dari ketinggian 20 meter setiap detik, energi mekanik turbin maksimal yang bisa dihasilkan adalah 20 kW. Cukup untuk memberi daya listrik ke sekitar 10-15 rumah. Tentu dalam dunia nyata, efisiensi generator tidak 100% sehingga daya aktual bisa lebih kecil. Dari seluruh pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa usaha adalah konsep penting yang menjelaskan bagaimana energi berpindah dan berubah bentuk, baik dalam mekanika, listrik, maupun sistem energi. Yang lebih kompleks, konsep usaha selalu hadir sebagai penghubung antara gaya perpindahan dan energi. Semoga penjelasan ini membantu memahami hubungan antara usaha mekanik, energi, dan listrik secara lebih mendalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.